Hari ini saya akan membongkar bahaya gula yang tidak pernah diceritakan industri makanan, bagaimana gula bukan sekadar membuat gemuk tapi secara harfiah meracuni tubuh dari dalam. Kenapa lonjakan diabetes di Indonesia terjadi begitu cepat? Dan yang paling penting, kenapa label rendah lemak atau diet di produk makanan justru bisa lebih berbahaya? Apa yang terjadi ketika gula masuk tubuh? Mari kita mulai dengan sains dasar yang jarang dijelaskan. Ketika kalian minum bubble tea dengan gula level maksimal sekitar 10-15 sendok teh gula, inilah yang terjadi dalam tubuh kalian dalam hitungan menit. Gula masuk ke perut, langsung diserap ke aliran darah. Dalam 15 menit, gula darah kalian melonjak drastis. Pankreas panik, memompa insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan gula darah. Insulin adalah hormon yang membuka sel-sel tubuh agar menyerap gula dari darah. Ketika insulin bekerja, gula darah turun cepat, terlalu cepat. Kalian merasa crash, lemas, tidak fokus, lapar lagi. Jadi kalian makan atau minum manis lagi. Siklus ini berulang sepanjang hari. Yang tidak kalian lihat adalah kerusakan yang terjadi setiap kali siklus ini berulang. Setiap kali gula darah melonjak tinggi, gula yang berlebihan dalam darah mulai menempel ke protein dalam tubuh, proses yang disebut glycation. Protein yang sudah terglikasi ini jadi rusak, tidak berfungsi dengan baik. Ini terjadi di seluruh tubuh, di mata, di ginjal, di saraf, di pembuluh darah. Bayangkan kalian merendam daging dalam sirup gula. Daging itu jadi lengket, keras, tidak normal. Itu yang terjadi dengan jaringan tubuh kalian ketika terus terpapar gula tinggi. Pembuluh darah jadi kaku, saraf rusak, lensa mata keruh, ginjal tersumbat. Ini bukan terjadi dalam semalam. Ini terjadi perlahan, tanpa rasa sakit, selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari kalian bangun dan tidak bisa melihat dengan jelas. Atau luka kecil di kaki tidak sembuh dan berubah jadi infeksi serius. Indonesia, krisis diabetes yang meledak. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi diabetes di Indonesia meningkat dari 6,9% di tahun 2013 menjadi 10,9% di tahun ke-2018. Itu hampir 2 kali lipat dalam 5 tahun. Dan ini hanya yang terdiagnosis. Diperkirakan ada jutaan orang Indonesia yang sudah prediabetes atau diabetes tapi tidak tahu karena tidak pernah cek. Kenapa lonjakan ini terjadi begitu cepat? Beberapa faktor. Pertama, eksplosi industri minuman manis. 10 tahun lalu, bubble tea belum ada di setiap sudut jalan. Kopi kekinian belum jadi tren. Sekarang, di setiap mall, setiap kampus, setiap area perkantoran, ada puluhan outlet yang menjual minuman dengan kandungan gula mencapai 50-70 gram per gelas. Itu setara dengan 12-17 sendok teh gula dalam satu gelas. Batas konsumsi gula harian yang direkomendasikan WHO adalah 25 gram, sekitar 6 sendok teh. Satu gelas bubble tea sudah melampaui 2 hari konsumsi gula. Kedua, perubahan pola makan. Makanan tradisional Indonesia yang relatif sehat, nasi dengan lauk protein dan sayur, digantikan dengan makanan proses olahan tinggi gula tersembunyi. Saus tomat, saus sambal kemasan, bumbu instan, semua mengandung gula dalam jumlah besar. Bahkan roti tawar yang terasa tidak manis mengandung gula. Mie instan punya gula. Kecap manis yang kita tuang berlebihan di mie ayam, itu hampir murni gula. Ketiga, gaya hidup sedentary, tidak bergerak. Urbanisasi membuat orang Indonesia lebih banyak duduk di kendaraan, di kantor, di rumah nonton streaming. Aktivitas fisik menurun drastis. Padahal aktivitas fisik adalah salah satu cara paling efektif untuk mengontrol gula darah. Gula tersembunyi, musuh yang tidak terlihat. Inilah yang paling berbahaya. Gula tidak hanya ada di makanan manis yang obvious jelas. Gula bersembunyi di hampir semua produk proses dengan nama-nama yang berbeda. Industri makanan sangat pintar menyembunyikan gula. Cek label nutrisi produk apapun di supermarket. Kalian akan lihat sukrosa, fruktosa, glukosa, maltosa, dextrosa, sirup jagung fruktosa tinggi, malt syrup, maltodextrin, konsentrat jus buah. Semua itu adalah gula dengan nama berbeda. Dengan menggunakan beberapa jenis gula berbeda, produsen bisa membuat gula tidak muncul sebagai ingredient pertama dalam daftar, padahal kalau dijumlahkan, gula adalah ingredient terbanyak. Lebih berbahaya lagi, produk yang berlabel low fat, rendah lemak atau diet. Ketika lemak dikurangi, makanan jadi hambar. Untuk kompensasi, produsen menambah gula dalam jumlah besar. Yogurt rendah lemak, penuh gula. Granola bar yang dijual sebagai healthy snack bisa mengandung gula sebanyak kendi bar. Jus buah kemasan yang terlihat sehat, satu botol bisa mengandung gula setara dengan kaleng soda. Bahkan makanan yang terasa asin bisa tinggi gula. Saus pasta, dressing salad, roti burger, chicken nugget semua mengandung gula dalam jumlah signifikan. Kita mengonsumsi gula tanpa sadar, tanpa merasakan manis,
tapi tubuh kita tetap menerima bombardir gula sepanjang hari. Ketagihan yang dirancang industri makanan tahu persis apa yang mereka lakukan. Ada penelitian ekstensif tentang bliss point titik kebahagiaan, yaitu kombinasi tepat dari gula, garam, dan lemak yang membuat otak kita melepaskan dopamine, hormon kesenangan dalam jumlah maksimal. Makanan proses dirancang untuk mencapai bliss point ini. Gula mengaktifasi area reward penghargaan di otak dengan cara yang mirip dengan narkotika. Scan MRI menunjukkan bahwa konsumsi gula mengaktifkan area otak yang sama dengan kokain. Ini bukan metafora, ini adalah aktivasi neural pathway jalur saraf yang literal sama. Dan seperti narkotika, gula menyebabkan toleransi dan withdrawal penarikan diri. Kalian butuh lebih banyak untuk merasa puas. Ketika berhenti, kalian merasa irritable, mudah marah, lelah, anxious, cemas. Perusahaan makanan mempekerjakan food scientists, ilmuwan makanan yang tugasnya adalah membuat produk seadiktif mungkin. Mereka tes ribuan variasi untuk menemukan formula yang membuat konsumen tidak bisa berhenti. Ini bukan conspiracy theory, teori konspirasi. Ini adalah bisnis model yang terdokumentasi. Buku seperti Salt, Sugar, Fat oleh Michael Moss mengekspos secara detail bagaimana industri sengaja merancang makanan untuk membuat ketagihan. Komplikasi yang tidak bisa dibalik. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika diabetes sudah terjadi. Ini bukan sekadar harus minum obat atau injeksi insulin. Diabetes menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh yang sering tidak bisa dibalik. Retinopati diabetik, kerusakan pembuluh darah di mata yang bisa menyebabkan kebutaan permanen. Indonesia punya ribuan kasus kebutaan akibat diabetes setiap tahunnya. Nefropati diabetik, kerusakan ginjal yang berakhir dengan gagal ginjal. Pasien harus cuci darah 2-3 kali seminggu seumur hidup. Biaya cuci darah 1 bulan bisa mencapai jutaan rupiah. Neuropati diabetik, kerusakan saraf yang menyebabkan mati rasa di kaki dan tangan. Ini berbahaya karena pasien tidak merasakan luka atau infeksi. Luka kecil bisa jadi infeksi serius tanpa disadari. Infeksi berkembang jadi gangrene jaringan mati. Akhirnya amputasi. Indonesia punya salah satu rate tingkat amputasi akibat diabetes tertinggi di Asia Tenggara. Penyakit kardiovaskular, diabetes meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke 2 hingga 4 kali lipat. Disfungsi ereksi pada pria, kerusakan pembuluh darah dan saraf menyebabkan masalah ini pada mayoritas pria diabetes. Infeksi berulang, gula darah tinggi membuat sistem imun lemah. Luka sembuh lebih lambat. Infeksi jamur dan bakteri lebih sering. Yang paling tragis, semua ini bisa dicegah. Diabetes tipe kurang 2 yang mencakup lebih dari 90% kasus diabetes adalah penyakit lifestyle, gaya hidup. Ini bukan genetik yang tidak bisa dihindari. Ini adalah hasil dari pola makan dan aktivitas yang bisa diubah. Generasi anak yang sakit yang paling mengkhawatirkan adalah lonjakan diabetes pada anak-anak dan remaja. 20 tahun lalu, diabetes tipe 2 pada anak sangat jarang. Sekarang, rumah sakit anak di Indonesia melihat lebih banyak kasus setiap tahun. Anak-anak usia 10-15 tahun sudah didiagnosis dengan penyakit yang dulu dianggap penyakit orang tua. Ini adalah generasi yang tumbuh dengan akses unlimited, tak terbatas ke gula, bubble tea sejak SD, jajanan manis setiap hari, minuman bersoda di rumah, cemilan proses tanpa henti, dan aktivitas fisik minimal. Sebagian besar waktu dihabiskan duduk di depan layar. Orang tua sering tidak menyadari bahaya ini. Mereka pikir anak gemuk adalah anak sehat. Mereka memberikan makanan dan minuman manis sebagai reward, hadiah, atau cara menunjukkan kasih sayang. Makan yang banyak, biar gemuk, biar sehat. Padahal anak yang overweight, kelebihan berat badan dengan pola makan tinggi gula adalah anak yang sedang mengembangkan penyakit kronis. Lebih tragis lagi, anak yang mengembangkan diabetes di usia muda akan hidup dengan penyakit ini jauh lebih lama, dengan komplikasi yang lebih parah. Seorang anak yang diabetes di usia 15 tahun mungkin mengalami komplikasi serius di usia 30-an. Mereka akan menghabiskan sebagian besar hidup dewasa mereka dengan penyakit kronis, keterbatasan fisik, biaya medis yang besar. Melawan industri yang berkuasa, kita harus realistis. Ini bukan hanya soal pilihan individual. Industri makanan dan minuman sangat powerful, berkuasa, dan sangat profitable, menguntungkan. Mereka menghabiskan miliaran untuk marketing yang membuat produk tidak sehat terlihat desirable, diinginkan. Mereka melobi pemerintah untuk melawan regulasi. Mereka mendanai penelitian yang meragukan bahaya gula. Tapi awareness, kesadaran publik bisa mengubah ini. Ketika cukup banyak orang menolak produk tinggi gula, industri akan adapt, menyesuaikan. Sudah ada tren produk less sugar, gula lebih sedikit, atau sugar free, bebas gula, karena demand permintaan konsumen. Tapi kita harus waspada, sering produk ini menggunakan pemanis buatan yang punya masalah sendiri. Pemerintah juga punya peran.
Pajak minuman manis yang sudah diterapkan di beberapa negara terbukti efektif mengurangi konsumsi. Label warning peringatan di produk tinggi gula bisa membantu konsumen membuat keputusan lebih terinformasi. Pembatasan iklan produk tidak sehat ke anak-anak. Tapi semua ini butuh tekanan dari publik. Pertanyaan untuk kalian, apakah kalian sudah pernah cek gula darah? Seberapa sering kalian mengonsumsi minuman atau makanan manis? Apa yang paling sulit untuk kalian kurangi? Tulis di komentar. Like kalau video ini membuka mata kalian tentang bahaya gula, subscribe untuk konten kesehatan yang evidence-based berbasis bukti, dan share ke keluarga dan teman yang perlu tahu tentang ini. Kesehatan kalian bukan sesuatu yang bisa dibeli kembali dengan uang. Jaga sekarang sebelum terlambat. Sampai jumpa.